Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rasid dan Reza akan menyampaikan materi tentang kisah Imam Syafi'i yang akan dijelaskan pertama kali oleh Reza. Yang pertama itu biografi singkat. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza dan ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan pada tahun 190 Hijriah. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran tatkala berusia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik tatkala umur 10 tahun. Beliau belajar dari ulama Mekah seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji Al-Makki yang telah memberi ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umur beliau masih 15 tahun. Imam Syafi'i juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syair. Tetapi takdir Allah menentukan jalan lain baginya untuk mendalami ilmu fikih. Pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad, mengajarkan di sana. Banyak ulama berputar haluan dari mazhab Ali Rahyayu menuju mazhab Syafi'i. Pada tahun 198 Hijriah, beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana selama sebulan. Lalu beliau pergi ke Mesir dan menetap di sana meneruskan dakwah beliau hingga akhirnya beliau sakit bawasir yang menyebabkan beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Yaitu yang kedua adalah profil keulamaan. Imam Syafi'i selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya, itu Al-Quran dan hadis, dan menjadikan hujah dalam menghadapi penentangnya, terutama dari kalangan ahli kalam. Imam Syafi'i tidak banyak menulis syair-syair, akan tetapi syair-syair beliau yang sederhana, mudah dipahami, dan mengandung makna yang sangat dalam. Imam Syafi'i sebagai pembela sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sangatlah tampak. Karenanya beliau sering berdebat dengan ahlul bid'ah dan mematahkan hujah-hujah mereka. Imam Syafi'i memiliki karismatik dan daya tarik yang luar biasa, sehingga ulama-ulama besar yang ada di Baghdad tertarik belajar dengan beliau. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i adalah telah menyusun sebiah kitab istimewa yang berjudul Ar-Risalah. Ini merupakan kitab pertama tentang kaidah-kaidah ushul fikih. Kitab Al-Umm yang disusun oleh Imam Syafi'i merupakan kitab fikih yang disusun dengan penyusunan bab-bab fikih yang luar biasa, sehingga memudahkan para murid beliau untuk belajar dengan baik. Imam Syafi'i menggabungkan kebaikan dari dua madrasah, madrasah Ar-Ra'yu dan madrasah hadis. Ini sehingga jadilah mazhab beliau yang kukuh. Selanjutnya adalah perspektif tasawuf Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan kalau seandainya seorang laki-laki mengamalkan tasawuf di awal siang, maka tidak sampai pada zuhur kecuali ia menjadi hamba atau kekurangan akal. Beliau juga mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang sufi yang berakal kecuali ia seorang muslim yang khawas. Imam Syafi'i mencela mereka yang menisbatkan mereka pada tasawuf, tetapi tidak benar-benar menjalani ajarnya. Imam Baihaqi menjelaskan maksud perkataan Imam Syafi'i tersebut, bahwa sesungguhnya yang dicela Imam Syafi'i adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini, adapun siapa yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan adab syariah dalam beribadah kepadanya. Pada suatu riwayat Imam Syafi'i mengatakan bahwa ia telah bersahabat dengan para sufi selama 10 tahun. Ia tidak memperoleh dari mereka kecuali dari kalimat ini, waktu adalah pedang dan termasuk maksuman. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan tingginya hikmah dan kesadaran siapa yang mengatakannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rashid Shiddiq. Yang keempat, nasihat kehidupan. Berikut ini adalah nasihat yang sangat berguna bagi kehidupan dari Imam Syafi'i. Pertama, bila kamu tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Yang kedua, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Yang ketiga, barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu berprasangka baik kepada manusia. Yang keempat, doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Yang kelima,
ilmu itu bukan dihafal, tapi yang memberi manfaat. Yang keenam, siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Dan sebaliknya, siapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya menghinamu. Yang ketujuh, menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang menyucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Yang selanjutnya, jadikan akhirat di hatimu, di dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Yang terakhir, amalan yang paling berat diamalkan ada 3. Pertama, dermawan saat yang dimiliki sedikit. Yang kedua, menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa-siapa. Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang-orang yang ditakuti. Selanjutnya, hikmah keteladanan. Yang pertama, kesungguhan Imam Syafi'i dalam mencari hadis merupakan salah satu dari sikap teladannya yang patut dicontoh. Imam Syafi'i memiliki kehati-hatian dalam mengumpulkan hadis, sehingga banyak dari hadis yang dikumpulkannya adalah hadis sahih. Yang kedua, jika kita belajar dari sosok seperti Imam Syafi'i, maka yang paling menonjol dari beliau adalah kemampuannya untuk menerima mengantisipasi perubahan. Kenyataannya, keberadaan qaul qadim dan qaul jadid menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menolak kejemudan dan stagnasi dalam pemikiran dan tindakan. Yang ketiga, beliau adalah tipe cendekiawan yang senantiasa mencari kebenaran tanpa henti. Padahal dengan kapasitas inteleknya yang luar biasa, bisa jadi beliau menjadi seseorang yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Dan terakhir, teladan yang harus kita ikuti dari beliau adalah menjadikan tafakuh fi ad-din sebagai etos kehidupan yang akan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan dan ikut meningkatkan kualitas manusia di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.